Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya, kemudian meng-share daripada video-video kami. Ya, saya atas nama DM_Juni channel bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai saat ini kita masih tetap eksis. Semoga kedepannya kita tetap bisa menjalankan konten-konten atau membuat video-video yang tentunya bermanfaat buat kami dan juga buat teman-teman sekalian di sana. Nah, teman-teman, menjalani kehidupan itu tidak serta-merta seperti yang di dalam sebuah sinetron, di dalam sebuah film, atau cerita-cerita indah saja, ya. Nah, menjalani kehidupan itu biasa kita drop, ya, kita down, kita malas untuk melaksanakan aktivitas berikutnya. Misalnya kita saat ini sudah menjalankan aktivitas, kemudian kita dalam tanda kutip gagal, untuk keesokannya itu terkadang kita malas untuk menjalankan kelanjutan daripada pencapaian impian kita. Bahkan kita saking malasnya ya udah kita masuk ke dalam situasi pasrah, ya kan? Kita tanpa sadar, ya, tanpa sadar kita tidak melakukan apa-apa, di rumah aja gitu, ya. Maksudnya tidak melakukan apa-apa itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal yang ingin kita capai gitu. Baik itu masalah finansial, impian kita menjadi seorang, katakan pemimpin, kalau seorang politisi gitu ya, atau kerja-kerja sosial yang sudah terschedule, namun karena kegagalan sebelumnya kita jadi malas. Nah, bagaimana kita harus tetap eksis di dalam menjalani kehidupan? Bagaimana kita bisa tetap semangat untuk menjalani kehidupan? Teman-temanku, hari ini saya memberikan 4 tips bagaimana kita tetap semangat menjalankan kehidupan. Oke? Baik. Yang pertama, agar saya dan teman-teman itu tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, ya. Agar kita tetap bisa eksis di dalam menjalani kehidupan ini, pertama, buang kata gagal dalam diri kita, baik saya maupun teman-teman. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menghilangkan kata gagal dalam pemikiran kita. Misalnya pada saat kita menjalankan aktivitas, baik itu rutin maupun yang parsial, itu ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memunculkan kata gagal gitu. Jadi apa-apa yang kita lakukan, optimis kita itu adalah keberhasilan. Seberapapun keberhasilan itu kita harus syukuri, ya. Jadi kita tetap menjalankan aktivitas, ya, dengan semangat, dengan berpikir positif, dan buang kata gagal. Nah, jadi buang kata gagal dalam diri kita, baik saya maupun teman-teman. Ketika kita melaksanakan satu aktivitas kerja, ya, aktivitas satu pencapaian kepada tujuan, itu dibuang kata gagal. Jadi semaksimal mungkin kita beroptimis, ya, dalam melaksanakan aktivitas yang kita sudah akan jalankan. Jangan lagi kita berpikir bahwa nantinya gimana nih, kemudian kalau gagal seperti apa, jangan. Jadi kegagalan, kata gagal itu kalau kita munculkan dalam diri kita munculkan dalam pemikiran kita, kekhawatiran itu ada terus. Ya, jadi pada saat kita menjalani satu aktivitas takut gagal, ya itu akhirnya kesalahan sedikit aja kita udah down, kita udah seakan-akan putus asa lah, ya. Nah, jadi jangan buang itu kata gagal, singkirkan kata gagal dalam kita menjalani kehidupan. Oke, jadi pada saat kita menjalani aktivitas kerja atau apapun itu, kata gagal itu harus dibuang. Nah, tentunya tidak serta-merta ketika kita membuang kata gagal itu kita akan berhasil. Banyak tantangan, rintangan, dan hambatan yang ada di depan sana.
Namun dengan prinsip bahwa kita membuang kata gagal dalam diri kita, kita semaksimal mungkin akan menjalankan yang terbaik, ya. Akan menjalankan satu pencapaian yang terbaik. Nah, pada saat kita menjalankan, walaupun pada satu pelaksanaannya itu tidak menghasilkan 100% keberhasilan, katakan baru 10%, kita ya bersyukur gitu loh, ya. Jadi kalau kita udah menjalankan satu aktivitas, jangan dilihat kegagalannya, jangan. Tapi kita lihat berapa persen dalam pelaksanaan itu sudah terjadi kenaikan atau peningkatan, ya. Walaupun 0,00 sekian. Oke? Jadi pertama, buang kata gagal di dalam diri kita. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah ketika kita sudah membuang kata gagal, yang kedua, kita memberi reward kepada diri kita. Apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan dalam satu aktivitas, kita kasih reward pada diri kita. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa hanya 10% dalam pelaksanaan untuk pencapaian kesuksesan itu baru terjadi. Nah, bagaimana kita mereward kepada diri kita atas pekerjaan 10% itu? Misalnya, udah kita menjalankan aktivitas rutin kayak perkantoran begitu, kita sudah ada yang kita selesaikan atau baru 10% itu tadi. Pada saat kita sampai di rumah, kita menikmati, jangan lagi menikmati diri, menikmati keadaan ya untuk diri kita. Jangan lagi kita berpikir tentang pekerjaan yang baru dikerjakan 10% itu, peningkatan 10% itu. Tapi kita rilekskan diri kita. Kita manjakan diri kita. Istirahat yang cukup, berpikir sehat ya. Jangan kita paksa. Karena setiap tubuh ini, organ-organnya ya, bagian-bagiannya itu punya hak. Punya hak. Jadi dengan setelah kita melaksanakan aktivitas kerja, berapapun peningkatannya, mau 0, sekian persen, kita kasih reward diri kita. Oke, jadi yang pertama itu tadi buang kata gagal, yang kedua kasih reward pada diri kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga, setelah kita udah memberikan reward pada diri kita, kita bersyukur. Bersyukur atas apa-apa nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan pada saat kemarin dan hari ini. Sehingga kita akan berpikir untuk esok itu lebih mudah dan lebih tenang. Oke? Jadi yang ketiga adalah bersyukur. Jangan gara-gara cuma 0, sekian persen itu kita nggak bersyukur. Ya, kita harus bersyukur atas apa-apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Pertama apa? Nikmat yang kita jalani adalah waktu. Waktu yang telah kita lewati dari kemarin hingga hari ini. Kita nggak tahu besok, ya kan? Siapa tahu ntar malam misalnya kita udah nggak ada, misalnya gitu kan? Nah, maka kita harus kita harus bersyukur atas waktu yang telah diberikan kepada kita dari kemarin hingga hari ini. Maksudnya kemarin hingga hari ini. Oke? Jadi kata bersyukur itu jangan lupa kita lakukan ketika kita sudah buang kata gagal, kemudian kita memberi reward pada diri kita, kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Oke? Dan yang terakhir adalah teman-teman, dari kesemuanya ini, dari ketiga-tiga itu, ketika kita jadikan satu, adalah apa? Adalah untuk diri kita dan keluarga. Camkan apa-apa yang kita lakukan adalah untuk diri kita dan keluarga. Ya. Jadi jangan berpikir ke kiri ke kanan dulu. Agar apa? Agar fokusnya jelas. Ketika fokus jelas ini untuk diri kita dan keluarga. Keluarga dan diri kita. Ya kan? Keluarga kecil kita. Anak, istri, kalau kita belum nikah, ayah, ibu, ya. Jadi kita fokus dulu untuk pencapaian itu, memberikan keberhasilan itu kepada siapa? Diri kita dan keluarga. Jangan bermimpi dulu untuk memberikan sang pacar, ya. Jangan bermimpi dulu untuk memberikan seseorang yang maaf ngomong belum ada ikatan resmi. Jangan beri kasih janji. Jangan kasih janji-janji itu jangan. Jadi menjalani hidup itu dengan semangat 3 hal ini, ditambah lagi yang terakhir itu, keempat itu adalah kita berpikir bahwa segala apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu untuk diri kita dan keluarga.
insya Allah itu semua akan menjadi nikmat. Nikmat dunia dan nikmat akhirat kita. Teman-temanku sekalian, jadi 4 tips daripada kita menjalani kehidupan itu agar tidak tidak down, tidak stres, tidak putus asa, ya. Agar kita tetap semangat, ya. Itu lakukan. Yang pertama adalah buang kata gagal dalam diri kita dan diri teman-teman, ya, diri saya dan diri teman-teman. Yang kedua, kasih reward. Apapun hasilnya, ya. Jadi setiap pelaksanaan kerja itu pasti ada hasil, walaupun 0,000 sekian gitu ya. Pasti ada hasil. Kasih reward kepada diri kita. Oke? Yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan, ya, yang telah memberikan nikmatnya tak henti-hentinya memberikan kepada kita atas waktu yang kemarin dan saat ini. Nah, sehingga kita menjalankan untuk hari esok itu lebih cerah, lebih semangat, lebih tenang. Oke? Nah, dari kesemua ini kita harus komit pada diri kita bahwa keempat adalah apa-apa yang kita lakukan adalah untuk diri kita dan keluarga. Oke? Kita belum. Kalau yang belum menikah itu jangan dulu berjanji lah seperti saya sampaikan tadi. Untuk pasangan Pak, jangan. Ya. Jadi yang ada di depan mata itu diri kita dan keluarga kita. Kalau kita udah menikah berarti diri kita dan anak istri kita. Kalau kita belum menikah berarti ada orang tua kita. Nah, saya rasa teman-teman, ya, ketika kita menjalankan keempat-empat ini, insya Allah itu akan tenang, ya, akan tenang menjalani kehidupan dan tetap semangat. Semangat terus kita. Karena apa? Karena kita berjuang untuk diri kita dan keluarga kita. Oke? Jangan kendor. Jalan terus, tetap semangat. Tidak ada kata gagal di dalam kehidupan kita. Yang ada keberhasilan dan kesuksesan. Oke? Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.